Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina dengan NIM 2020143497 dari kelas 3M. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai mata kuliah Bahasa dan Sastra dengan materi Hakikat Keterampilan Berbahasa untuk memenuhi tugas dari dosen pengempuh Ibu Mardiana Sari MPD. Adapun yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah pengertian keterampilan berbahasa, yang kedua manfaat keterampilan berbahasa, ketiga aspek-aspek keterampilan berbahasa, keempat hubungan antar aspek keterampilan berbahasa, terakhir kesimpulan. Pengertian keterampilan berbahasa adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan ini merupakan hal yang penting bagi pelajar atau siswa karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, pastinya seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami sesuatu maksud. Adapun manfaat dari keterampilan berbahasa yakni kita dapat mengungkapkan pikiran, mengekspresikan perasaan, dan dapat melaporkan fakta-fakta yang kita amati terhadap memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan orang kepada kita. Aspek-aspek yang meliputi keterampilan berbahasa. Ada 4 aspek yang meliputi keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Di sini bukan berarti sekedar mendengarkan bunyi bahasa melalui alat pendengar, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Jadi bukan hanya melalui alat pendengar, melainkan kita sekaligus memahami maksud dan tujuan oleh pendidik atau guru atau seseorang yang menyampaikan sesuatu pesan. Yang kedua, berbicara. Dalam keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Salah satu contoh dari percakapan interaktif adalah secara tatap muka dan berbicara melalui telepon, dan contoh semi interaktif adalah ketika kita berpidato atau kampanye. Sedangkan non interaktif adalah berbicara dengan satu arah dan tidak melakukan tatap muka langsung seperti berpidato di radio. Yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan ini tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif, dan aktivitas ini dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun pada masyarakat yang modern seperti sekarang, sering keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Dan yang terakhir adalah menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini sering dijuluki sebagai yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis aspek-aspek yang lain, karena aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata atau kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, atau ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditanggap oleh pembaca. Jadi keempat keterampilan tersebut pada dasarnya satu kesatuan yang disebut kultur tunggal. Setiap keterampilan ini berhubungan erat dengan proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang semakin cerah dan jelas pula jalan pikirnya apabila menguasai keempat aspek tersebut. Dan apabila hubungan antar aspek keterampilan bahasa dihubungkan seperti hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan,
Sedangkan menyimak dilakukan untuk bahasa yang digunakan saat berbicara, dipelajari lewat menyimak dan meniru pembicaraan. Berikutnya hubungan mendengar dengan membaca. Hubungan ini sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Pada saat menyimak, fokus perhatian merupakan suara atau bunyi, sedangkan pada saat membaca, fokus perhatian adalah lambang tulisan. Hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan penulis. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yaitu perencanaan, penulisan, dan revisi. Seorang pembicara dalam seminar biasanya diminta menulis sebuah makalah terlebih dahulu. Kemudian, yang bersangkutan diminta menyajikan makalah itu secara lisan dalam suatu forum. Selanjutnya, peserta seminar akan menanggapi isi pembicaraan si permakalah tersebut. Dalam berpidato pun, biasanya seseorang membuat perencanaan dalam bentuk tulisan. Untuk pidato yang tidak terlalu resmi, mungkin cukup menulis secara singkat. Intinya saja, secara singkat yang akan dibicarakan itu sebagai persiapan dalam suatu pidato resmi. Misal pidato kenegaraan, pembicaraan dituntut menulis naskah pidato secara lengkap dan tertata. Oke, ini adalah kesimpulan. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media menyampaikan bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai materi keterampilan berbahasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.